Setelah diperiksa beberapa saat, polisi menemukan bahwa tas itu bukan hanya ada satu potongan tubuh, melainkan ada kaki, sebagian lengan, dan potongan daging yang dibungkus oleh plastik hitam. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Sudah masuk di hari Rabu malam, itu tandanya aku mau membacakan cerita kriminal yang terjadi karena sebuah rasa cemburu. Judul dari cerita malam ini adalah Tas Hitam. Penasaran sama ceritanya? Wajib tonton sampai habis. Pagi itu warga kampung Sumberjati belum sepenuhnya terbangun ketika suara teriakan dari Pak Ramin yang akhirnya memecah kesunyian. Lelaki parubaya itu sedang melakukan aktivitas biasanya, yaitu menyapu selokan di ujung gang sempit, tepat di belakang deretan rumah kontrakannya. Pada saat itu, matanya langsung tertumbuk pada sebuah tas ransel hitam yang tergeletak setengah tenggelam di dalam selokan itu. Dari kejauhan, tas itu terlihat cukup aneh, terlalu berat untuk sekedar tas kosong. Dari sela resletingnya menetes cairan kemerahan yang berbau cukup menyengat. Awalnya, Pak Ramin mengira itu adalah bangkai hewan yang dibuang sembarangan. Tapi, pada saat Pak Ramin mencoba meyakinkan lebih dalam, ia memberanikan diri untuk membuka sedikit resletingnya dengan ujung sapu. Kagetnya bukan main saat Pak Ramin tahu isi sebenarnya dari tas itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di dalam tas itu terdapat potongan tangan manusia yang kulitnya sudah pucat kebiruan. Jarinya terbujur kaku dan kukunya masih terawat rapi. Mendengar kehebohan yang dibuat oleh Pak Ramin, warga kampung segera berkumpul untuk melihat potongan tangan itu. Beberapa ibu-ibu menjerit histeris, sebagian bapak-bapak mencoba menahan rasa muntahnya. Tanpa menunggu lama, warga melaporkan temuan ini kepada polisi. Polisi pun segera datang dan memasang garis kuning. Kampung kecil itu mendadak berubah menjadi tempat kejadian perkara yang mencekam. Setelah diperiksa beberapa saat, polisi menemukan bahwa isi tas itu bukan hanya satu potongan tubuh manusia, melainkan ada kaki, sebagian lengan, dan potongan daging yang dibungkus oleh plastik hitam. Namun bagian kepala dan badan utama tidak ditemukan. Pada saat itu juga, polisi menyatakan kasus ini menjadi penyelidikan besar. Berita itu tersebar begitu cepat. Media lokal mulai berdatangan untuk meliput berita. Semua media menyebutnya sebagai kasus Sumberjati. Potongan tubuh itu langsung dibawa ke badan forensik, dan dokter forensik menyimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan yang berusia sekitar 20-25 tahun. Luka potongannya sangat rapi, namun dilakukan dengan tergesa. Hal itu menunjukkan kalau pelaku bukan seseorang yang profesional, melainkan seseorang yang sedang panik. Dokter juga mengatakan kalau waktu itu kematiannya sekitar 2 hingga 3 hari sebelum tas itu ditemukan. Yang paling mencolok adalah di jari manis tangan kiri korban masih melingkar cincin perak yang sederhana. Beberapa hari kemudian, identitas korban akhirnya terungkap lewat laporan orang yang hilang. Seorang mahasiswi yang bernama Nadia Larasati berusia 22 tahun dan dilaporkan hilang tidak pulang sejak 3 hari lalu oleh teman dekatnya. Nadia adalah perempuan yang dikenal aktif, ramah, dan sering nongkrong bareng sama teman kampusnya, termasuk beberapa teman laki-laki. Penyelidik menemukan percakapan terakhir dari hasil penelusuran ponsel korban. Di sana, penyelidik menemukan percakapan terakhir dengan seseorang yang bernama Marco. Ia adalah pacarnya Nadia. Percakapan pesan itu berisi tentang pertengkaran yang cukup hebat. Diketahui percakapan itu mengandung sebuah kecemburuan Marco terhadap Nadia karena Nadia lebih sering bermain dengan teman laki-lakinya. Pesan terakhir yang Nadia kirim pukul 10 malam dan setelah itu ponselnya mati. Marco adalah pria muda yang berusia 24 tahun. Ia bekerja sebagai karyawan toko elektronik yang tak jauh dari kampus Nadia. Tetangga kos dan rekan kerjanya mengenal sebagai pria yang cukup pendiam, tertutup, dan sangat posesif kepada Nadia.
Ia sering menjemput, mengantar, bahkan menunggu Nadia berjam-jam hanya untuk memastikan pacarnya pulang bersamanya. Namun, setelah penemuan tas hitam itu, Marco menghilang. Di kosnya kosong, tidak ada orang. Ponselnya mendadak tidak aktif. Atas dasar itu, polisi menetapkan Marco sebagai tersangka utama. Penyelidikan dilanjutkan dengan melacak transaksi terakhir dari kartu ATM Marco. Di sana terlihat ada sebuah transaksi penarikan uang tunai yang dilakukan di sudut kota yang jarang dilalui orang. Polisi langsung bisa menemukan keberadaan Marco. Ia berada di sebuah kos-kosan tua yang sebagian besar penghuninya adalah pekerja musiman. Tanpa menunggu lama, polisi segera menangkapnya. Penangkapan itu berlangsung dramatis karena sempat ada perlawanan dari Marco. Setelah 1 jam, akhirnya Marco dibawa dan diperiksa lebih lanjut. Di dalam pemeriksaan, Marco akhirnya mengaku, malam itu Nadia datang ke kosannya setelah bertengkar panjang lewat pesan. Mereka berdebat soal seseorang teman laki-laki Nadia yang sering mengajaknya mengerjakan tugas bareng dan nongkrong. Bagi Marco, hal seperti itu bukan sekedar teman. Aku ngerasa digantikan, ucapnya dengan suara yang datar. Setiap kali aku menelpon, dia selalu bersama teman laki-lakinya itu. Rasa cemburu itu muncul dan aku jadi marah. Pertengkaran yang awalnya hanya adu mulut berubah menjadi adu fisik. Marco mengaku hanya mendorong, tapi Nadia terjatuh dan kepalanya terbentur sudut meja. Sesaat setelah itu, Nadia tak sadarkan diri. Marco mencoba membangunkan Nadia, namun nyawa Nadia sudah tidak bisa ditolong. Kepanikan pun terjadi. Rasa takut menyelimuti pria muda itu dan kemudian rasa takut itu berubah menjadi kegilaan. Mutilasi yang dilakukan bukan keinginannya, melainkan usaha bodohnya untuk menghilangkan jejak. Ia memotong tubuh Nadia di dalam kamar kosnya, membersihkan darah yang tersisa, kemudian membagi potongan tubuhnya ke dalam beberapa tas dan koper. Tas yang ditemukan warga itu adalah yang ia buang paling awal saat pikirannya sudah sangat kacau. Beberapa minggu kemudian berita penangkapan Marco mengguncang publik. Banyak yang gak menyangka kalau pelaku pembunuhnya adalah seorang pacar yang terlihat biasa aja, namun begitu kejam. Di ruang sidang, Marco hanya menunduk sepanjang waktu. Ia tidak bersedih, juga tidak ada pembelaan diri. Hanya sesekali ia berbisik, "Aku cuman gak mau ditinggal." Namun alasan itu tidak pernah cukup. Nadia kehilangan hidupnya bukan karena cinta, melainkan rasa cemburu yang berubah menjadi kepemilikan. Tas hitam yang ada di ujung gang itu menjadi saksi bahwa kecemburuan seseorang yang tak bisa terkendali bisa mengubah seseorang menjadi pembunuh, bahkan terhadap orang yang katanya paling ia cintai. Dan kampung Sumberjati tidak ada lagi yang berani menyapu selokan sendirian di pagi hari. Iya, itu yang dinamakan terbakar api cemburu dan membakar semua rasa perasaannya, juga kehilangan seseorang yang kita cintai. Hati-hati dengan kecemburuan guys, jangan sampai kejadian ini terjadi di antara kalian. Sekian cerita kisah gelap kriminal untuk di Rabu malam ini. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya kisah dan cerita baru. Buat yang butuh info lebih lanjut bisa kirim ke email katanyalaras@gmail.com atau bisa ke Instagram laras3994. Sampai ketemu di kisah dan cerita berikutnya.